kabar? Mem selalu berharap semoga anak-anak yang ada di rumah selalu dalam keadaan yang sehat. Berjumpa lagi dengan Mem Resti di sini. Kita akan melanjutkan pelajaran kita. Tema 2, subtema 3. Oke. Judulnya adalah tema 2 berjudul bermain di lingkunganku. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Nah, kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, kami akan belajar. Kiranya Tuhan berkati kami agar apa yang kami pelajari pada saat ini kami boleh mengerti. Berkati anak-anak yang belajar dari rumah, biarlah kesehatan kekuatan akan selalu menjadi bagian mereka. Hikmat akal budi kepintaran juga akan menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, bermain di lingkunganku. Ayat kita pada saat ini terdapat dalam 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Oke, pada saat ini Mem akan menceritakan cerita yang ada di dalam Alkitab. Terdapat dalam Keluaran pasal 7 sampai pasal 11, yaitu 10 tulah. Apakah anak-anak di rumah sudah pernah mendengar cerita tentang 10 tulah? Oke, saat ini Mem akan memberitahukan kepada anak-anak apa-apa 10 tulah itu. Oke, orang Israel berada di Mesir. Pada zaman dahulu kala, orang Israel pernah dijajah oleh orang Mesir. Keluaran 7 ayat 1 sampai 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Jadi waktu itu orang Israel ini berada di tanah Mesir, dan orang Israel ini dijajah oleh orang Mesir. Raja orang Mesir pada saat itu adalah Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa bahwa Musa akan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir atau tanah perbudakan. Orang Israel saat itu diperbudak di Mesir. Jadi tahu kan kalau diperbudak itu seperti apa? Disuruh bekerja paksa, melakukan segala sesuatu tanpa digaji. Malah mereka merasa tersiksa. Nah, ini dia. Karena Raja Firaun tidak mau mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir, ada berapa kali Musa dan Harun menghadap Raja Firaun? Ada 10 kali ya. Yang pertama, ketika Musa menghadap Raja Firaun tidak mau mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya terjadilah 10 tulah atau 10 malapetaka kepada orang-orang Mesir, kepada Raja Firaun. Bukan orang Israel ya, bangsa Israel tidak kena tulah karena mereka percaya kepada Tuhan. Oke, kita lihat tulah yang pertama apa? Air menjadi darah. Jadi anak-anak bayangkan di rumah, kalau misalnya tiba-tiba air yang ada di dalam galon berubah menjadi darah, apa yang anak-anak rasakan? Pasti rasanya kaget. Wah, kok bisa tiba-tiba? Kemudian pasti rasanya tidak mau lagi menyentuh air itu karena merasa tidak bagus lagi airnya, tiba-tiba menjadi darah. Itu adalah tulah yang pertama. Tahu tulah ya, tulah adalah malapetaka yang terjadi kepada orang Mesir waktu itu. Kemudian tulah yang kedua, katak. Banyak sekali katak datang mengerumuni orang Mesir karena pokoknya setiap kali Harun dan Musa menghadap Raja Firaun tidak mengizinkan. Akhirnya terjadilah malapetaka ini. Kemudian yang ketiga, nyamuk. Banyak nyamuk datang menghampiri orang Mesir, menggigit orang Mesir. Tapi mereka, Raja Firaun tetap mengeraskan hatinya, tidak mau mengizinkan bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir. Kemudian lalat pikat banyak. Dan seterusnya, tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Jadi semua ternak-ternak yang ada itu terkena penyakit sampar dan menyebabkan ternak-ternak itu
mati. Kemudian bara, ada bara, penyakit bara. Ingat kan penyakit yang diderita Ayub? Penyakit bara, luka-luka di tangan, di seluruh badan terkena penyakit bara. Semua orang Mesir kena. Namun Raja Firaun tetap tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Kemudian tulah yang ketujuh, hujan es. Ini malapetaka yang ketujuh, ada hujan es. Malapetaka yang kedelapan, belalang. Datang banyak belalang. Kemudian yang kesembilan, gelap gulita. Tapi Raja Firaun ini masih tidak. Sudah merasakan 9 penderitaan, Raja Firaun tetap tidak mengizinkan orang Israel keluar dari tanah Mesir. Akhirnya terjadilah tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati, dan salah satu yang mati adalah keluarga Raja Firaun. Akhirnya Raja Firaun ini marah, memanggil Musa dan Harun dan mengatakan, silakan bawalah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, karena saya tidak mau terjadi lagi malapetaka kepada orang Mesir dan kepada saya. Nah, anak-anak yang ada di rumah, ingat ya, ayat hafalan kita mengatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Karena Raja Firaun tidak mau mengasihi orang Israel, akhirnya malapetaka terjadi kepada orang Mesir pada saat itu. Jadi kita harus mengasihi orang lain, kita harus mengasihi sesama kita agar Tuhan juga mengasihi kita semua. Nah, sekarang kita akan belajar peraturan petualang. Yang lalu anak-anak sudah menghafalkan perjanjian petualang kan? Bunyinya, oleh karena Yesus mengasihi saya akan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Dan sekarang kita akan belajar peraturan petualang. Yang pertama, jadi penurut. Jadi anak-anak harus suka menurut ya. Yang kedua, jadi suci. Yang ketiga, jadi benar. Yang keempat, jadi baik hati. Yang kelima, jadi suka menghormati. Yang keenam, jadi suka memperhatikan. Yang ketujuh, jadi suka menolong. Yang kedelapan, jadi gembira. Yang kesembilan, jadi bijaksana. Dan yang ke-10 adalah menghormati kebaktian. Jadi kalau lagi ibadah, anak-anak petualang harus menghormati kebaktian. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita pada saat ini. Subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Jadi kita akan belajar bermain di lingkungan sekolah ya. Nah, ini dia ada Mei dan teman-temannya sedang bermain di lingkungan sekolah. Edo dan teman-temannya juga bermain di lingkungan sekolah. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, ada yang bermain tali dan bekel. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Beni sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Ingat ya, ada 6 butir kelereng yang ada di dalam lingkaran. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Oke, sekarang kita akan belajar nama dan wujud benda, serta nanti ada ciri-cirinya. Jadi sekarang kita akan, kalau pertemuan lalu kita belajar wujud benda ya, wujudnya apakah dia gas, padat, atau cair. Kalau sekarang kita akan lanjutkan belajar dengan ciri-ciri benda. Oke, kelereng wujudnya padat, tali wujudnya padat, air wujudnya
cair. Udara wujudnya gas. Jadi ingat ya kalau kasih soal, sebutkan wujud benda berikut. Air wujudnya apa? Cair. Udara wujudnya apa? Gas. Tali wujudnya padat. Kelereng wujudnya padat. Sekarang ciri-ciri benda. Kelereng, salah satu ciri-cirinya yaitu bulat. Tali salah satu ciri-cirinya yaitu panjang. Kemudian air salah satu ciri-cirinya bening. Udara ciri-cirinya tidak terlihat namun bisa dirasakan. Sekarang Mem lagi mengajar di luar rumah, membuat video ini di luar rumah, dan Mem merasakan ada udara yang lewat. Walaupun Mem tidak bisa melihat, tapi Mem merasa ada udara, ada angin yang sedang bertiup. Itu adalah benda gas. Jadi ciri-ciri benda itu adalah menunjukkan bentuk dari benda tersebut atau menggambarkan benda tersebut. Contohnya, ciri-ciri rambut. Ciri-ciri rambut salah satunya adalah berwarna hitam. Kalau ciri-ciri rambut perempuan itu biasanya panjang kalau rambut perempuan. Ciri-ciri rambut laki-laki itu biasanya pendek. Ciri-ciri lain rambut itu berada di kepala. Oke, jadi kalau misalnya Mem suruh menyebutkan ciri-ciri benda atau menuliskan ciri-ciri benda, sudah bisa tahu ya. Contoh lain, ciri-ciri rumah. Ciri-ciri rumah mempunyai jendela terbuat dari batako, kemudian memiliki pintu, kemudian besar. Jadi itu ciri-ciri rumah ya. Oke, kita lanjutkan. Apakah kamu ingat berapa jumlah kelereng yang ada dalam lingkaran? Ada berapa tadi kelereng yang ada di dalam lingkaran? Iya, masih ada 6 kelereng. Ada berapa orang yang bermain kelereng? Berapa orang tadi? 3 orang, yaitu Edo, Benny, dan Udin. Kemudian, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Sekarang kita belajar bagi-bagi pembagian. Kalau 2 pertemuan lalu kita belajar perkalian. Sekarang kita belajar pembagian. Oke, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi. Setiap orang 1 hingga habis. Jadi dibagikan kepada masing-masing orang 1, lalu diberikan lagi sampai kelerengnya itu habis. Oke. Nah, ini dia. Pengurangan berulang. Jadi pembagian itu adalah pengurangan berulang. Kalau perkalian apa? Perkalian yaitu penjumlahan berulang. Jadi sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Jadi 6 kurang 3 hasilnya berapa? 3. 3 kurang 3 0. Nah, sekarang kita hitung. 3 di sini ada berapa kali? Kita lihat. 1, 2, berarti 6 bagi 3 sama dengan 2. Oke. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, yaitu 6 kurang 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Atau bisa juga anak-anak buat seperti ini di rumah. 6 dibagi 3. Berarti kita hitungnya 6. Ini 1, 2, 3. Jadi 1 orang dapat 2 kelereng. Oke. Nah, terima kasih. Terima kasih, kami sudah mengerti, Mei. Sama-sama, Benny, Edo. Jadi kalau ada yang mengajar kita di rumah, membantu kita mengerjakan tugas, jangan lupa mengucapkan terima kasih. Oke. Meira mempunyai 8 buah apel. Buah apel tersebut akan diberikan kepada Laura, Laila, dan Ochen. Berapa buah apel yang akan dimiliki Meira, Laura, Laila, dan Ochen? Ada 8 buah apel
akan dibagikan kepada berapa orang? 4 orang ya, karena ada Mira, ada Lora, ada Laila, ada Ocen. Jadi kelereng ini akan diberikan kepada apel ini akan diberikan kepada 4 orang. Oke, 8 bagi 4 sama dengan berapa? Ingat ya, pembagian sama dengan pengurangan berulang. Jadi 8 kurang 4 hasilnya berapa? Ingat, 8 kurangi 4, tutup 4-nya ya. Sisanya ada 4. Kemudian 4 ini kurangi 4, sisanya 0. Ada berapa kali 4-nya di sini? Angka 4 ada berapa kali? Ada 2 kali. 1, 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Oke, kita lanjut ya. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Bagaimana caranya? Begini, saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 bagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas. Jadi di dalam kantong plastik itu ada 2 kan tadi. Kemudian kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3. Ini yang bola di dalam kantong plastik tadi kan. 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi pembagian ini bisa kita ubah menjadi perkalian. Kalau tadi 8 dibagi 4 sama dengan 2. Karena 2 kali 4 sama dengan 8. Oke. Ini Udin dan teman-temannya lagi bermain ya. Ini ada pertanyaan, apakah Udin mematuhi tata tertib di sekolahnya? Bagaimana tata tertib berpakaian di sekolahmu? Apakah kamu mematuhinya? Jadi di sekolah kita itu biasanya ada tata tertib berpakaian. Coba perhatikan gambar ini. Yang mana yang rapi di sini? Mei ini bajunya masuk ke dalam ya. Semua rapi, bajunya masuk ke dalam. Ada yang menggunakan pendek, ada yang tidak menggunakan pendek. Kemudian kaos kakinya menggunakan kaos kaki putih, sepatu berwarna hitam. Walaupun ada putihnya sedikit sepatunya, tapi sudah memenuhi syarat karena sepatu di sekolah berwarna hitam, kaos kaki berwarna putih. Dan rok untuk perempuan biasanya di bawah lutut. Oke. Nah, sekarang kita belajar tata tertib bermain di sekolah. Yang pertama adalah tetap menjaga kerukunan, bekerja sama, saling berbagi kepada teman, jujur saat bermain, tidak pilih kasih dengan teman yang lain, tidak menyakiti teman, menerima perbedaan, sportif ketika sedang bermain, berbicara sopan ketika bermain, dan saling tolong-menolong dengan teman. Jadi kalau bermain di halaman sekolah, jangan lupa bermain itu ada aturannya. Harus bermain dengan baik agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Permainan dapat berjalan lancar jika anak-anak bermain dengan mengikuti tata tertib di sekolah. Oke, pelajaran kita sampai di sini. Yang terakhir adalah Mem akan menjelaskan. Ini bahasa Inggrisnya ya. Ini bahasa Inggris. Homework itu adalah pekerjaan rumah. Jadi homework. Kenapa selalu Mem akhiri dengan homework? Homework itu adalah tugas yang diberikan dikerjakan di rumah. Coba repeat after me. Homework. Sekali lagi ya. Homework. Oke, kemudian di bawahnya ada thank you. Thank you ini artinya terima kasih. Repeat after me ya. Thank you. Thank you. Biasanya kalau
mengucapkan terima kasih dalam bahasa Inggris, sama-sama itu kita harus bilang you are welcome. You are welcome. Repeat after me. You are welcome. Oke, Mem akan memperagakannya. Seseorang memberikan kepada Mem sebuah buku. Mem akan bilang dalam bahasa Inggrisnya thank you. Kemudian yang memberikan buku kepada Mem akan mengatakan you are welcome. Oke, anak-anak, pelajaran kita sampai di sini saat ini. Semoga apa yang Mem ajarkan boleh dimengerti. Dan jangan lupa untuk mengerjakan homework. Kerjakan tugas yang Mem berikan di rumah ya. Karena absen tetap jalan dan nilainya juga tetap jalan. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kita pada saat ini, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk berkat-Mu. Biarlah apa yang kami pelajari pada hari ini kami boleh mengerti dan kami boleh gunakan dalam masa depan kami, menjadikan kami anak-anak yang lebih mengikuti aturan dimanapun saja kami berada. Terima kasih untuk berkat-Mu. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, bye-bye. Jangan lupa ya, Mem selalu pesan jika ingin keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitar, dan kalau boleh di rumah aja, tidak perlu keluar sembarangan. Bye.